Dua. Puji Tuhan, di pembelajaran teologi sistematika. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di sepanjang istirahat malam kami. Hingga pagi tadi kami sudah boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripada-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar, kemurahan-Mu. Terus kami boleh menikmati Tuhan Yesus. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan, kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan apa yang kami kerjakan hanya untuk tentang Engkau, bukan tentang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Berikan kami, baik Tuhan Yesus yang memberitakan firman-Mu, baik kami yang mendengar Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang kami dengar dalam pemaparan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh hidupi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terus Engkau ada, Engkau hadir dalam persekutuan kami saat pagi hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang ikut bergabung saat pagi hari ini maupun nanti yang mendengarkan rekaman. Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Engkau persiapkan Amin. hamba-Mu Tuhan dengan hikmat urapan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mohon ampun selalu kepada-Mu Dalam Tuhan. nama Ampuni Yesus. kami Tuhan Yesus. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus. Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali belajar masuk dalam tema besar membangun keluarga Kristen. Setelah 16 sesi kita lalui tentang parenting, menjadi orang tua yang lebih lagi berdampak bagi anak, cucu, diperluas menjadi senior, pimpinan rohani yang semakin hari semakin berdampak. Maka mulai pagi ini, sekali lagi masih dalam tema besar membangun keluarga Kristen, kita masuk pada pembahasan masa lajang dan pacaran yang akan kita lanjutkan dengan pembahasan persiapan pernikahan. Sehingga dengan harapan saat kita membahas hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan, kita bisa lebih lagi matang. Puji Tuhan. Masa lajang dan pacaran saya ambil dari buku karangan Marshall Segal, Not Yet Married, menemukan kebahagiaan, kepuasan dalam status belum menikah. Diterjemahkan oleh Perkantas Jawa Timur di tahun 2019. Apakah masa lajang merupakan masa yang buruk? Mengapa tidak sedikit orang yang percaya pada Kristus memandang buruk masa lajang? Mengapa bisa demikian? Kekecewaan, ketidakpuasan menjalani masa lajang seringkali muncul karena kita
mencari kasih, sukacita, dan makna itu dari manusia, bukan dari Allah. Kita bersedih dan sengsara bukan karena kita tidak menikah, tetapi karena banyak dari kita mengira bahwa pernikahanlah yang pada akhirnya bisa membuat kita jadi bahagia. Itulah mengapa sekali lagi banyak para singles hidup bersedih, sengsara, karena berpikir belum menemukan kebahagiaan dengan pemahaman pernikahanlah yang akan membahagiakan hidup mereka. Ini yang perlu kita benahi sehingga masa lajang bukan lagi menjadi masa yang buruk. Jika pemahaman kita terhadap masa lajang masih salah, nggak heran jika kemudian masa lajang itu menghasilkan rasa kasihan pada diri sendiri, self-pity. Bahkan kita menginginkan apa yang orang lain sudah miliki. Kita menjadi cemburu, iri hati, dan kita menganggap diri kita lebih layak untuk menerima, menikmati kebahagiaan itu. Kita mungkin merasa kita sudah berkorban banyak buat Tuhan. Kok belum saya juga mendapatkan jodoh untuk diteguhkan dalam pernikahan. Padahal sudah banyak saya buat untuk Tuhan. Karena sekali lagi, konsepnya adalah kebahagiaan itu pernikahan itu sumber kebahagiaan. Konsep itu yang mau kita sama-sama benahi di dalam ketergantungan pada firman dan Roh Kudus. Mau sama-sama kita benahi sehingga kita terhindar dari self-pity, terus mengasihani diri, dan mulai timbul iri hati, cemburu, mendoakan yang buruk, menghakimi. Itu yang kita ingin jauhkan dari hidup kita. Kita memberhalakan pernikahan dan relasi. Sehingga masa lajang menjadi sosok yang terus mengingatkan kita pertama tentang apa yang belum kita miliki. Padahal sudah terlalu banyak Allah berikan kepada kita, tetapi fokus kita tetap pada saya belum menikah, karena itu saya belum bahagia. Padahal sudah terlalu banyak, khususnya di PD Injil sedang membahas berkat-berkat rohani yang orang-orang percaya terima di dalam Kristus. Nggak peduli dia masih lajang atau sudah menikah, sama berkat rohaninya. Jadi sudah terlalu banyak alasan untuk kita bersyukur. Tetapi karena memberhalakan pernikahan, dicintai, disayangi oleh pasangan hidup, itu menjadi ukuran kebahagiaan, maka selalu yang menjadi fokus kita apa yang belum kita terima. Padahal sudah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Tetap fokus kita apa yang belum kita terima. Itu sungguh dan sungguh menghambat syukur kita. Masa lajang pun akan menjadi sosok yang terus mengingatkan kita tentang apa yang tidak kita lakukan dengan
benar. Kita akan terus dirongrong oleh rasa bersalah. Mungkin karena saya berbuat ini ya, sehingga saya belum mendapat jodoh. Mungkin karena saya nggak memberi ini ya, nggak melayani dalam hal ini ya. Terus dan terus, masa lajang menjadi hakim yang menyudutkan kita, yang menenggelamkan kita di dalam rasa bersalah. Kita mau sama-sama mengoreksi cara pandang semacam ini. Kita manusia memang diciptakan dengan rasa lapar untuk dikenal. Kita kan dalam pernikahan saling kenal satu sama lain. Untuk dicintai. Kita memang menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap ciptaan Allah. Kita manusia butuh dikenal, butuh dicintai. Yang salah bukan rasa lapar, rasa butuh tersebut. Yang salah adalah makanan yang kita konsumsi. Kita berpikir pernikahan yang akan menghilangkan kebutuhan tersebut. Pernikahan menjadi berhala. Ini yang menghasilkan berbagai bentuk kesedihan, penyesalan, sengsara, cemburu di kehidupan para lajang. Berbahagialah orang yang lapar. Cuman yang menjadi makanan kita seharusnya adalah kebenaran. Kristus sendiri itulah pemuas lapar kita. Jadi yang salah bukan laparnya. Lapar itu bahkan dikatakan berbahagia. Kita punya rasa lapar. Akan dikenal, akan dicintai. Tetapi makanan untuk menghilangkan lapar, minuman untuk menghilangkan haus itu adalah kebenaran di dalam Kristus. Itulah yang memberi kebahagiaan. Itulah yang memberi keberkahan, memberi perkenanan ilahi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, pengertian ini menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sedang berusaha memberi kita kasih tanpa syarat. Sukacita yang tak terkatakan. Tujuan hidup yang tidak ada bandingan. Itu yang Tuhan sediakan. Melalui rasa lapar yang Dia berikan di hati sanubari setiap ciptaannya. Tuhan titipkan rasa lapar itu. Dan yang hanya bisa Dia sendiri sang pencipta puaskan. Namun ternyata rasa lapar, rasa butuh dicintai itu kita berpikir akan selesai dengan pernikahan. Itu yang sekali lagi membuat sedih, sengsara jiwa kita saat menjalani masa lajang. Ada kebahagiaan yang lebih besar, ada kasih yang lebih agung, ada tujuan hidup yang lebih bermakna. Tapi kita jadikan kasih dalam pernikahan sebagai yang utama. Kebahagiaan dalam pernikahan sebagai yang utama. Kita jadikan pernikahan itu menjadi tujuan hidup kita. Sekali lagi, hal-hal ini yang memberi image negatif terhadap masa lajang.
Tuhan menjanjikan sukacita yang tidak terkatakan di dalam dirinya, kita cari sukacita di dalam pernikahan. Ia menjanjikan kasih yang sungguh amat memuaskan, kasih tanpa syarat. Di dalam Kristus, kita cari kasih manusia di dalam pernikahan. Ia menyediakan, menjanjikan tujuan hidup yang amat sangat bermakna, berdampak. Kita jadikan pernikahan sebagai tujuan hidup. Lagi nggak heran Mas Lajang menjadi sosok yang menghalangi kita bersyukur, yang menuntun kita, menjerumuskan kita ke dalam rasa bersalah. Kebahagiaan kasih seperti ini ya berikan cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Kasih, sukacita, tujuan hidup itu ia berikan secara cuma-cuma. Oleh anugerah kita diselamatkan. Kita bisa nikmati kasih, sukacita, kebahagiaan. Kita bisa jalani hidup yang bertujuan amat sangat indah, amat sangat besar. Itu diberikan cuma-cuma, anugerah. Tetapi anugerah itu bukan murahan. Kita perlu meresponi anugerah tersebut dengan disiplin memberi diri dibentuk oleh firman. Memberi diri dibentuk oleh firman. Memang sulit dan akan sakit saat kita jalani respons terhadap anugerah yang cuma-cuma namun nggak murahan itu. Tapi kita nggak akan menyesalinya. Haleluya. Ia pasti, Kristus pasti memberi jauh lebih banyak daripada yang kita korbankan. Dan pemberian itu bukan diukur oleh pernikahan. Kita nggak mengukur kebahagiaan di dalam pernikahan. Pernikahan bukanlah sumber utama kebahagiaan. Anugerah Allah, perlu kita ingat itu cuma-cuma tetapi bukan murahan. Ia minta kita merespons anugerah tersebut dengan disiplin memberi diri dibentuk oleh firman. Kemarin sempat kita bahas tentang bagaimana kita menggali firman. 5 ayat yang kita gali benar, kita dalami benar, itu akan jauh lebih bermanfaat daripada sambil lalu membaca satu pasal, membaca satu perikop. Itu butuh disiplin, butuh tekad kuat, gali, dan gali. Bertahun-tahun. Nggak langsung kita terima hasilnya. Bukan instan. Dalam sebulan kita gali firman, langsung kita dapat hasil. Enggak. Bertahun-tahun. Belasan bahkan puluhan tahun. Tetapi disiplin kita meresponi anugerah yang nggak murahan itu nggak akan kita sesali. Haleluya. Haleluya. Karena ia pasti memberi jauh lebih banyak. Baik bagi kita yang kemudian menikah, juga bagi yang Tuhan izinkan tidak menikah di seumur hidupnya. Sama-sama bisa
menikmati segala sesuatu yang Ia janjikan, yang Ia sediakan. Saat kita mengerti anugerah itu cuma-cuma, tapi kita mau meresponinya dengan sungguh-sungguh melihat anugerah itu mahal. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Menikmati kasih Allah memang sulit. Kembali kita coba mendalami, masalah lajang itu menjadi sesuatu yang sulit untuk kita jalani saat kita nggak merasa kasih Allah. Terlebih karena kenyataan-kenyataan hidup yang sepertinya mendukung kesalahpahaman kita tersebut. Alkitab terus dan terus berkata Allah sangat mengasihi ciptaannya. Terlebih kita yang sudah percaya Injil, Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban penebus salah kita. Kita tahu, kita pernah baca, tetapi kita nggak bisa merasakan kasih Allah. Sulit sekali menjalani masa lajang saat kita nggak bisa rasakan kasih Allah, terlebih ketika kita mengalami hal-hal buruk, ditolak orang tua, diputus oleh pacar, dikhianati oleh sahabat. Konsep kita tentang dicintai itu jadi kabur, nggak jelas. Sulit kita berpikir meyakini Allah mengasihi kita. Bagi kita yang sulit merasakan kasih Allah, maka kita perlu membayar harga lebih. Kita yang sudah percaya Injil, tetapi masih belum menikmati kasih Allah, sehingga terus butuh kasih sesama, butuh pengakuan sesama, butuh pujian sesama, butuh penghargaan sesama. Menjadi orang-orang yang mudah bucin, butuh cinta. Padahal kita mengaku percaya Injil, tetapi menjadi orang yang bucin. Mungkin kita perlu membayar harga lebih. Disiplin yang lebih. Mungkin kita perlu menghabiskan lebih banyak saat teduh. Mungkin kita perlu lebih banyak bercerita, bergaul dengan lebih banyak saudara seiman yang dapat dipercaya. Mungkin kita perlu lebih gali firman, dalami firman. Kita yang sudah percaya Injil, tapi terus aja haus akan cinta dari manusia, pengakuan dari manusia, perkenanan dari manusia, kita yang terus butuh haus. Mungkin disiplin kita kurang. Benahi disiplin kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita masih terus butuh dalam menjalani masa lajang terlebih.
Apalagi yang sudah menikah tetapi masih aja butuh banget diakui orang, diperkenan oleh orang, oleh sesama. Mungkin kita kurang menghargai anugerah Allah. Bukti bahwa kita telah dipuaskan oleh kasih Kristus adalah kita menunjukkan kepada dunia nggak ada kasih yang lebih besar, nggak ada kasih yang lebih agung, nggak ada kasih yang lebih mendatangkan kepuasan dari kasih Kristus. Di dalam cara hidup kita, bagaimana kita settle, puas dengan kasih Kristus itu perlu dilihat oleh dunia. Kita mau menunjukkan kepada dunia nggak ada kasih lebih besar, lebih agung, lebih mendatangkan kepuasan daripada kasih. Sehingga Allah dapat terlihat melalui diri dan kehidupan kita. Kekudusan Allah, keadilan Allah, kasih-Nya yang sempurna. Ketika Dia dan kasih-Nya mulai menjadi segala-galanya bagi kita. Lebih dari apapun. Sebaliknya saat kita masih cari pengakuan, pujian, perkenanan sesama, Allah nggak bisa terlihat dari hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang haus, lapar, terus dan terus. Ketika kita hidup menunjukkan pada orang lain bahwa Allah paling bernilai bagi kita, maka kebesaran dan kemuliaan Allah itu nyata dengan jelas sebagaimana adanya bagi orang-orang di sekitar kita. Ini pemahaman-pemahaman yang membuat masa lajang itu menjadi masa yang indah, bukan masa yang buruk, bukan masa yang dipandang buruk. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita minum, makan, bekerja, bermain, berpacaran, dan menikah dalam cara-cara yang bisa memenangkan dunia bagi Yesus. Sedangkan cara-cara dan arahan dunia kita tolak dan tinggalkan. Berpacaran karena bucin tanpa ada standar yang jelas. Siapa aja deh, yang penting gue pacaran supaya bisa menikah. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu bukan segala-galanya bagi kita. Karena itu perlu punya rasa puas dalam Kristus. Kristus menjadi segala-galanya, maka kita akan jalani hidup kita, makan, minum, bekerja, bermain, bahkan saat kita pilih pacar, itu dalam cara-cara yang bisa memenangkan dunia bagi Kristus. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku,
tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Kita bukan haus pujian sehingga kita berbaik kepada orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita melakukannya supaya mereka beroleh selamat. Sebaliknya, jika kita terus mencari kepuasan di luar Kristus, kebahagiaan kepuasan di luar Kristus, maka kita perlu pertanyakan iman kita pada Injil Kristus. Saat kita tetap memberhalakan relasi serta pernikahan, kita perlu pertanyakan, koreksi, refleksi. Tadi ya mungkin ternyata iman kita itu salah. Iman kita itu artificial, buatan kita sendiri. Perlu kita pertanyakan. Kita perlu skeptis terhadap iman kita. Kita perlu ingat bahwa Injil bukan tentang kita. Kristus telah mati untuk menyelamatkan kita, bukan supaya kita menjadi puas dan bahagia di luar Dia dan kemuliaannya. Injil tentang Kristus, tentang kepuasan di dalam Kristus. Itulah Injil. Kita diselamatkan bukan untuk cari kepuasan menurut cara kita sendiri, menurut standar kita sendiri. Apalagi kemudian menurut standar dunia. Seks sumber kepuasan. Di dalam pernikahan ada seks. Itu standar dunia. Kita diselamatkan bukan untuk hidup menurut standar dunia. Injil bukan tentang kita, apalagi tentang dunia. Injil adalah tentang Kristus, bagaimana kita hidup untuk Kristus, bagaimana kita dipuaskan oleh Kristus, bagaimana kita mempermuliakan Kristus. Berpusat pada Kristus, berpusat pada salibnya. Kita perlu selalu ingat bahwa Injil bukan jalan yang membawa manusia ke surga. Injil adalah jalan yang membawa manusia kepada Allah di dalam Kristus. Kristus tidak mati untuk mengampuni orang berdosa yang masih tetap lebih menghargai hal lain daripada mencari dan menikmati Allah. Orang yang tidak bahagia bersama dengan Kristus nggak akan masuk surga. Injil adalah jalan membawa manusia kepada Kristus. Kristus di surga, karena itulah kita ke surga. Bukan surga yang menjadi tujuan akhir. Kristuslah, hubungan dengan Kristuslah. Bagaimana mungkin kita manusia di dunia ini mengaku percaya Kristus tetapi terus cari kepuasan di luar Kristus? Itu kiranya yang menjadi perenungan kita di bagian pertama dari merenungkan masa lajang ini, kemudian masuk kepada masa berpacaran, lanjut lagi kepada masa persiapan pernikahan. Kita mau sama-sama belajar sama-sama lewat kebenaran firman Tuhan dengan bantuan buku-buku yang bisa kita peroleh. Kiranya kita bisa terus dan terus bertumbuh di dalam kebenaran. Tentu harapan saya pribadi ada jemaat-jemaat yang bisa melengkapi
baik lewat Zoom ini, lewat diskusi di WA group, lewat diskusi secara langsung dalam interaksi kita sama-sama belajar dan belajar. Puji Tuhan, sehingga rinduan kita sama-sama. Setiap orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan tidak lagi memandang masa lajang itu secara buruk. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama lihat bagaimana memaknai masa lajang. Memaknai masa lajang. Persepsi yang buruk terhadap masa lajang perlu kita singkirkan. Kita perlu melihat status dan istilah ini menurut cara pandang Alkitabiah. Berikut beberapa cara pandang yang sangat amat membantu. Pertama, bagi kita yang memiliki keinginan kuat untuk menikah, tetapi belum juga. Sampai hari ini belum juga menikah, padahal mungkin umur kita sudah cukup untuk menikah. Maka bagi kita yang seperti itu, kita dapat memaknai masa lajang sebagai masa Allah berkarya mendewasakan kerohanian kita. Bagi kita yang sudah berjuang cari pasangan hidup dengan cara-cara yang benar, nggak terburu-buru, kemudian kita sudah tetapkan standar dan batasan yang jelas yang tadi menunjukkan cara-cara kita mempermuliakan Allah, cara-cara kita menjadi berkat bagi sesama. Kita pun sudah bergantung pada teman, pada konselor yang tepat dalam mencari pasangan hidup. Namun sampai detik ini belum juga memasuki jenjang pernikahan. Bagi kita, kita perlu melihat masa lajang bukan masa yang buruk, tetapi masa Allah berkarya mendewasakan kerohanian kita. Dua, menurut statistik, hanya sedikit dari kita yang Allah panggil untuk hidup melajang. Maka berapapun usia kita saat ini, masa lajang dapat kita lihat sebagai persiapan menuju pernikahan. Tentu memang ada usia-usia di mana sepertinya tertutup kemungkinan untuk menikah. Tapi sekali lagi, menurut statistik, pengamatan kita bersama, jarang sekali orang percaya yang Allah tentukan untuk hidup melajang seumur hidup. Sedikit sekali. Karena itu, kita bisa melihat masa lajang sebagai persiapan menuju pernikahan. Bagi kita yang sampai saat ini belum berkeinginan kuat atau bahkan sudah kehilangan niat untuk menikah, kita tetap bisa menggunakan pembelajaran ini di sesi-sesi ini untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat besar bagi hidup kita. Puji Tuhan. Karena kita bisa jalani proses ilahi dengan benar di masa-masa ini, kita akan selalu siap saat Allah panggil kita untuk menemani seseorang menjadi suami atau istrinya. Kita bisa bayangkan ada orang-orang yang memang sudah Allah siapkan untuk kita temani. Nah, saat entah cara seperti apa, Tuhan minta kita untuk jadi suami atau istrinya, kita itu siap. Tentu hal lain akan terjadi saat kita udah benar-benar tutup diri untuk menikah contohnya. Padahal Allah ingin kita menemani dia. Tapi saat kita bisa melihat masa lajang ini sebagai masa persiapan untuk menikah, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang setia
saat Allah meminta kita menemani seseorang menjadi suami atau istrinya. Ketiga, bagi kita yang sudah nggak percaya lagi terhadap pernikahan. Kita yang hidup sebagai anak dari orang tua yang bercerai. Kita yang melihat orang-orang di sekitar kita hancur karena perselingkuhan orang tuanya. Sehingga di hati kita muncul kesan, pesan pernikahan itu buruk. Pernikahan itu hanya menghasilkan kesedihan, sengsara, bahkan kehancuran. Masa lajang, kita lihat dalam perspektif Alkitab, itu bisa Tuhan pakai untuk tumbuhkan kembali harapan iman kita terhadap pernikahan yang Alkitabiah. Pernikahan yang memang Allah ciptakan, Allah rancang. Puji Tuhan. Sekali lagi, itu akan memberi kita kesiapan saat Allah meminta kita untuk menemani seseorang menjadi suami atau istrinya, kita siap berkata, yes Tuhan, saya siap menemaninya. Tadi meski kita sempat skeptis, pernikahan itu serba munafik, penuh pengkhianatan, bohong semua itu pernikahan. Nggak ada pernikahan ideal itu. Nggak ada pernikahan yang mempermuliakan Tuhan. Pemikiran semacam itu saat terus kita jadikan pegangan hidup, maka kita akan berkata enggak sama Allah, sama Tuhan, saat Ia minta kita temani seseorang sebagai pasangan hidupnya. Kita mau belajar terus memaknai masa lajang kita di dalam perspektif Alkitabiah, kita akan Tuhan ajari, Tuhan tolong, haleluya, untuk kembali melihat bahwa ada loh pernikahan yang sungguh-sungguh memberkati banyak orang, pernikahan yang sungguh-sungguh mempermuliakan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagi kita yang memiliki latar belakang orang tua yang bercerai, atau kita pernah menjadi saksi dari kehancuran akibat perceraian, Kristus yang mengasihi kita ingin memulihkan kita dari kesan-pesan yang salah terhadap pernikahan ilahi. Terakhir di pagi hari ini, keempat, kita semua yang belum maupun yang sudah menikah, sesungguhnya kita sedang menjalani masa lajang sebagai masa persiapan menuju pernikahan yang akan datang dengan anak domba Allah. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan kita pengantinnya telah siap sedia. Di masa kini, di masa kita masih mendiami tubuh ini, baik kita sudah menikah ataupun belum, kita sama-sama sedang menjalani masa lajang, masa persiapan menuju pernikahan anak domba. Cara kita mengasihi suami atau istri kita yang sudah menikah, kita sadar, kita belajar, kita berjuang, tapi tetap nggak sempurna. Kita terus belajar kan mengasihi suami istri kita di dalam segala perbedaan kita.
Karena kita tahu, kita belajar bahwa pernikahan Kristen itu menjadi gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaat. Karena itulah kita berjuang, bukan dengan superficial, terlihat di permukaan aja, di hadapan orang, di gereja, di komunitas kita terlihat sebagai suami istri yang akur, tetapi di rumah terus berantem. Bukan superficial seperti itu, tapi kita berjuang terus sama-sama suami istri, saling mengerti, sehingga kasih kita makin hari itu makin ori, asli, sejati, sehingga kita bisa lebih lagi menunjukkan kepada dunia, ini loh, seperti ini loh relasi antara Kristus dengan gereja. Kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa lewat hubungan kita, suami istri. Namun demikian, kita belajar di poin ini, kasih yang seindah apapun antara suami dan istri itu nggak ada bandingannya dengan kasih Kristus yang sebenar-benarnya. Karena bagaimanapun kasih suami istri itu hanya gambaran kecil, gambaran minim dari besarnya cinta Allah bagi gerejanya. Puji Tuhan. Suatu saat semua pernikahan akan berakhir ketika setiap tebusan Kristus bertemu muka dengan Kristus. Pernikahan anak domba akan mengakhiri semua pernikahan lainnya. Kiranya pembahasan kita di bagian awal ini, bagian pertama kita ini, memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, ada Niar pagi ini. Niar, ada yang mau menambahkan atau ditanyakan? Iya, selamat pagi Bung, selamat pagi Kak. Pagi. Saya mau menanyakan Bung, yang tadi Bung Semi beberapa kali bilang bahwa hubungan kita dengan pacar atau dengan suami istri itu kiranya bisa menyelamatkan banyak jiwa gitu. Saya belum kebayang sih Bung, kayak gimana sih kita tuh hubungan kita dengan pasangan itu bisa memberikan apa ya, keselamatan bagi jiwa-jiwa di sekitar kita gitu. Kadang-kadang ya gimana sih Bung contohnya, kalau misalnya Bung Semi bisa share lebih lagi. Terus yang kedua mungkin kalau saya memang karena eh, background dari orang tua yang bercerai itu memang pernah dalam masa-masa itu bingung gitu dengan konsep pernikahan. eh Memang pernah kayak ngapain ya nikah kalau pakai begini gitu kan, waktu masih kecil, waktu masih muda gitu. Tapi puji Tuhan setelah bertumbuh, setelah kenal Tuhan, setelah punya saudara seiman, dikelilingi oleh komunitas yang sehat, itu banyak contoh-contoh yang kembali memulihkan luka hati saya yang pesimis terhadap konsep pernikahan, konsep membentuk keluarga gitu. Misalnya seperti saudara-saudara seiman yang saya temui, Bung Semi, Kak Rini, atau siapapun itu yang, oh ternyata pernikahan tuh bisa luar biasa, harmonis, dan bisa menjadi berkat gitu. Bahkan itu adalah sebuah hal yang Tuhan pandang baik bagi anak-anaknya gitu. Itu aja sih pertanyaan dan sharing saya. Terima kasih. Iya, Bung Semi bisa bantu jawab. Terima kasih Niar. Kita lihat 1 Korintus 10 ya. Di dasarnya itu ya, 330, 31. Kita baca konteksnya. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya, undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepada kamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala,
janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ini yang jadi dasar dari buku acuan kita. Dari konsep yang Paulus perkenalkan di sini, kita lihat sama-sama dalam segala hal kita melakukan kehidupan kita itu untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka selamat, untuk kemuliaan Allah. Jadi saat kita tadi Niar tanyakan menjalani kehidupan suami istri, tentu kita berjuang sama-sama supaya khususnya suami istri dapat menampilkan apa yang tentu kita teringat langsung kepada Efesus 5 ya. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita lihat di situ nasihat-nasihat dalam menjalani hidup sebagai suami istri. Istri tunduk kepada suami, suami menjadi kepala istri, sehingga dunia bisa peroleh gambaran bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus dan suami itu menyerahkan segala-galanya bagi istri. Ini yang dapat kita jadikan patokan dalam menjalani hidup suami istri. Di ayat 32-33, rahasia ini besar, Efesus 5, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tentu kita hanya sebagai gambaran, tetap untuk selamatkan jiwa-jiwa, berita Injil yang utama, tetapi dari yang kita belajar pagi hari ini, itu bisa menjadi sarana. Hubungan suami istri yang sesuai dengan Alkitab itu menjadi sarana bawa jiwa-jiwa kepada keselamatan, bawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada kuasa Injil yang bisa mengubahkan hidup, yang bisa tadi ya menghilangkan skeptis, sinis terhadap pernikahan. Itu karya Injil. Nah, kita bisa menjadi sarana hubungan suami istri yang kita jalani dengan terus belajar, bercermin pada firman,
itu akan menjadi sarana ilahi bawa jiwa-jiwa untuk percaya pada kuasa Injil. Mampu mengubahkan, mampu menciptakan relasi yang saling melengkapi, saling mengerti antara suami istri. Nah, ini kan kita perlu sama-sama menjadi suami istri yang sesuai dengan standar kebenaran. Tentu akan sulit dalam sebuah persekutuan saat sedikit sekali suami istri yang seperti itu. Maka kita belajar firman, bergantung pada Roh Kudus, supaya lebih banyak. Sedangkan yang sedikit itu yang buruk. Yang lebih banyak adalah dalam komunitas Kristiani, lebih banyak suami istri yang hubungannya itu mencerminkan Alkitab sehingga menjadi sarana orang tertarik kepada Injil. Tentu sekali lagi terus ditekankan saat kita lihat kebenaran firman, share-share para pendeta, tetap pesan Injil itu yang perlu kita sampaikan. Kita makhluk berdosa, Kristus sudah mati bagi kita, dan kita mau responi dengan percaya pada Kristus. Itu mungkin yang bisa saya terangkan sedikit Niar ya. Kiranya membantu. Iya Niar, ada lagi? Nggak ada, udah cukup. Makasih banyak, Bung. Iya, puji Tuhan. Biarlah pembelajaran kita pagi ini bisa menjadi patokan dalam kita menjalani masa lajang kita, menjalani pernikahan. Memang kami juga dalam pernikahan kami juga masih terus berproses ya. Walaupun udah masuk 20 tahun, 24 tahun kami berumah tangga, tapi tetap aja ada aja yang belum kami mengerti gitu loh. Tapi kita percaya, kita belajar firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita terus tetap berpatokan pada firman Tuhan hingga kita boleh menjadi berkat gitu loh ya buat orang lain. Kita juga rindu banget rumah tangga kita ini, kehidupan kita ini bisa sesuai firman Tuhan, bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita ya. Terima kasih Niar untuk gabung pagi ini. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya. Ya, Kak, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pagi hari ini. Kami boleh diingatkan ya Tuhan bahwa segala sesuatu yang telah kami lakukan, keputusan yang kami ambil semua untuk membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk mengingatkan ya Bapa bahwa dalam setiap decision pernikahan dan kehidupan pernikahan Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang mungkin dalam masa-masa single ya Bapa, kami diisi penuh ya Tuhan Yesus dengan air-Mu ya Bapa. Kami meletakkan hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau hari-hari kami diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mau memakai kami ya Bapa sebagai persembahan yang hidup ya Bapa. Kami mau terus percaya ya Tuhan bahwa waktu-Mu, bahwa cara-Mu Amin. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa baik mereka yang sudah berumah tangga ya Bapa. Tuhan yang tolong agar kiranya firman-Mu menjadi sandaran, menjadi patokan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan yang terus perbaharui ya Tuhan Yesus firman-Mu dalam hati mereka. Ingatkan mereka untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati. Amin. Ada masa-masa di mana masa sulit, masa-masa di mana masa kering ya Di Tuhan. dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus yang tolong agar kami boleh Tuhan Yesus pernikahan kami Tuhan Yesus dengan penuh takut akan Engkau ya Bapa, Amin. dengan penuh kasih akan
pasangan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima Amin. kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau adalah segalanya bagi kami, di atas segala hal-hal baik, ciptaan baik ya Tuhan. Kami mau melihat Engkau dengan hati yang tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Amin. Kami mau Tuhan Yesus menggunakan segala apa yang Kau beri kepada kami untuk keselamatan ya Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima Amin. kasih ya Tuhan, kami percaya apa yang sudah Bung Semi taburkan pada hari ini ya Tuhan Yesus, Amin. boleh didengar, boleh menguatkan hubungan-hubungan ya Tuhan Yesus, boleh lebih lagi membuat kami terus percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami yang hadir pada hari ini. Tambah-tambahkan kekuatan ya Bapa, tambah-tambahkan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus, kami sudah disegarkan, kami letakkan ya Tuhan Bible study pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Makasih Nia, Tuhan Makasih, berkati. Nia.